Baiklah, kawan-kawan. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil dari materi kami, yaitu stack. Perkenalkan, nama saya Gregorius Radi Alfredo, NIM saya D104121049, dan di sini adalah kawan kelompok saya, yaitu Virus Dimas Pamungkas dengan NIM D104121008 dan Nurmalasari D10412211092. Lanjut ke materinya. Nah, di sini ukur data stack. Jadi stack ini adalah suatu jenis adaptor kontainer dengan tipe kerja LIFO dengan arti last in first out. Nah, di mana elemen yang baru ditambahkan pada satu ujung dan elemen akan dihapus dari ujung yang sama. Jadi skema LIFO ini artinya data yang terakhir kali masuk akan diproses pertama kali. Dan dalam implementasi LIFO ini, elemen baru yang ditambahkan di bagian paling atas dari stack, dan hanya elemen paling atas yang dapat diakses atau dihapus. Ketika suatu elemen dihapus dari stack, elemen di atasnya akan menjadi elemen baru. Nah, jadi di sini ada perbedaan dasar di antara stack dan queue, dan kita dapat menggunakan contoh kehidupan nyata untuk perbedaan ini. Untuk stack menumpuk buku, kita dapat mengambil buku paling atas dengan mudah, dan untuk queue, ingat ketika kita harus berdiri di depan ATM. Nah, untuk mengambil uang tunai, maka orang pertama di dekat ATM memiliki kesempatan pertama untuk mengambil uang dari ATM tersebut. Dan jadi QU adalah jenis kerja FIFO, first in first out. Untuk ilustrasinya, stack dan QU di sini ilustrasi stack ada di sebelah kiri dan ilustrasi dari QU ada di sebelah kanan. Lanjut lagi. Nah, sekarang giliran teman saya yang akan menjelaskan bagian operator stack. Oke, sip. Oke, selanjutnya operator stack. Sebelum memulai codingan, ini kita bisa header file dari stacknya itu start, kasih tipe datanya apa, terus variabelnya apa. Terus operator stack itu ada yang pertama itu ada push, itu tuh berfungsi untuk menginputkan data atau nilai ke dalam stack. Yang kedua ada pop, itu berfungsi untuk menghapus atau mengeluarkan data yang berada di dalam stack pada posisi terakhir. Dan selanjutnya ada top, itu untuk mengembalikan elemen ke bagian atas tumpukan atau tumpukan yang paling teratas. Dan selanjutnya ada size, itu untuk mengambilkan ukuran tumpukan. Ada empty, mengembalikan tumpukan data yang kosong atau mengecek nilai apakah ada datanya atau tidak. Terus ada sweep, itu tuh untuk menukar isi dari kedua stack atau variabel tersebut. Yang terakhir ada emplace. Ini mirip dengan fungsi push. Oke, selanjutnya. Selanjutnya lagi. Oke, di sini ada implementasinya. Di sini saya uh, uh, kasih header filenya stack itu S dan T. Dari kedua ini saya push nilainya dengan fungsi push dan emplace, yang mana fungsinya itu sama untuk menginputkan data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus saya tukar isi variabel tersebut dan saya keluarkan dengan while, terus si topnya, dan saya menghapus setiap data yang sudah dikeluarkan. Oke, sekian itu saja. Di bagian kelebihannya, stack memiliki kelebihan yang pertama, mudah digunakan. Itu stack sangat mudah digunakan karena hanya ada dua operasi yang dapat dilakukan di dalamnya, yaitu push menambahkan elemen ke stack dan pop menghapus elemen dari stack. Yang kedua, memori efisien. Stack menggunakan algoritma alokasi memori yang sederhana sehingga memori dapat digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, cepat karena stack hanya melakukan operasi push dan pop. Struktur data ini dapat bekerja dengan cepat. Dan yang keempat, konsistensi. Struktur data stack memastikan bahwa elemen yang ditambahkan
terakhir akan menjadi elemen pertama yang dihapus, sehingga konsistensi dan data tetap terjaga. Selanjutnya, stack juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ukurannya terbatas. Ukuran stack terbatas dan tidak dapat diubah sehingga hanya dapat menampung jumlah elemen yang telah ditentukan. Kedua, tidak fleksibel karena hanya dapat menambahkan elemen di atas, elemen teratas dan menghapus elemen dari atas sehingga tidak fleksibel dalam hal peraturan data. Dan yang ketiga, stack overflow terjadi ketika stack mencoba menambahkan elemen pada saat stack sudah penuh. Ini dapat menyebabkan kesalahan dan masalah dalam program. Dan yang terakhir, data tidak dapat diakses secara acak. Stack tidak memungkinkan akses data secara acak sehingga elemen yang ingin diakses harus dikeluarkan dari stack satu persatu. Oke, apakah sudah terlihat? Jadi, oke, di sini saya include-kan bits atau library-nya, terus saya using namespace std untuk memudahkan, terus di dalam program utama atau di integer main-nya itu saya header file-nya saya gunakan string s sama t. Terus saya push nilainya pakai fungsi push dan fungsi endplace, yaitu ayam, sosis, kentang itu untuk variabel atau untuk stacknya s. Terus Amril, Nandi, Rafas itu untuk stacknya t. Terus saya tukar nilainya dan saya keluarkan di dalam fungsi while, yang mana ketika dia paling posisinya teratas dia akan dikeluarkan, terus dihapus. Oke, kita mau lihat hasilnya. Oke, di sini terlihat yang awalnya S memiliki harusnya tiga size atau tiga nilai, yaitu ayam, sosis, kentang. Namun ketika saya cout atau saya coutkan isinya atau size-nya, itu malah menjadi 4 karena itu sudah ditukar di fungsi swap. Oke, ini hasilnya. Sekian dari saya. Kemudian kesimpulannya, dengan demikian stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO, last in first out. Dengan demikian elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil atau elemen yang dapat diakses. Terima kasih, dan kami juga mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam presentasi kami, entah di implementasi dan lain-lain, karena di sini kami juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.